Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Mantan Menteri Sekretaris Negara pada era pemerintahan Joko Widodo, Pratikno, mengaku dia masih punya kedekatan dan masih sering berkomunikasi dengan mantan Presiden Joko Widodo. Pratikno ini kan sekarang ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini di pemerintahnya Pak Prabowo. Sekilas pernyataan dari Pratikno ini ya biasa saja. Karena bagaimanapun juga kan Pratikno ini adalah salah satu orang yang paling sangat dipercaya oleh Jokowi, atau boleh juga disebut sebagai tangan kanannya selama 10 tahun. Jadi tidak mungkin kalau tiba-tiba begitu Pak Jokowi lengser dan pulang kampung ke Solo, dan kemudian sekarang dia menjadi pembantunya Pak Prabowo, dia putus komunikasi. Tapi kalau melihat jejak digitalnya, baik itu Jokowi maupun Pratikno, ini setidaknya menimbulkan tanda tanya, bahkan menurut saya sangat mengkhawatirkan. Mengapa? Karena Pratikno ini ya warna Jokowi sangat lekat. Jadi bisa dibilang ini adalah orangnya Jokowi di kabinetnya Prabowo. Tentu Anda masih ingat ya ketika beberapa waktu yang lalu itu sempat muncul info bahwa Jokowi itu menitipkan 4 orang pembantunya itu harus masuk ke dalam kabinetnya Prabowo Subianto. Dan 4 orang itu, salah satunya itu adalah Pratikno, kemudian ada Bahlil Lahadalia, anak BUMN Erick Thohir, dan juga Kapolri Listio Sigit. Nah, coba apa sih yang disampaikan oleh Pratikno, karena kemudian saya mengingatkan bahwa agar hal ini tidak hanya sekedar dipandang sambil lalu, ini ada soal yang serius. Kalau kemudian Pratikno mengaku tetap berkomunikasi, bahkan menteri-menteri lain tetap berkomunikasi dengan Jokowi. Ya, tentu saja komunikasi dengan Pak Jokowi. Kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju. Pun kita pertahankan, tinggal ditambahin nanti alumni Kim gitu. Itu kata Pratikno sebelum menghadiri acara pelantikan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 22 Oktober lalu. Pratikno itu tidak menjelaskan secara rinci apa isi pembahasan dalam grup perpesanan tersebut. Dia hanya menyatakan bahwa itu merupakan upaya mereka untuk menjaga hubungan antara kabinetnya Jokowi dulu, itu masih terjaga dengan sangat baik sampai sekarang gitu. Ya lucu-lucuan aja, itu banyak contohnya. Pokoknya kita persaudaraan di antara kabinet Kim tetap jalan terus. Coba simak pernyataan Pratikno. Nggak ada yang salah sebenarnya, dan itu biasa saja gitu ya. Namanya orang pernah 10 tahun menjadi pembantunya Pak Jokowi dan kemudian mereka terus berkomunikasi sampai sekarang. Ya sangat lumrah, agak aneh kalau kemudian mereka tidak langsung begitu Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, mereka langsung meninggalkan Pak Jokowi karena mereka sudah dapat majikan baru yakni Pak Prabowo. Tetapi sekali lagi kalau kita melihat jejak digitalnya Pratikno, bahkan jauh ke belakang ketika Jokowi masih menjadi wali kota di Solo, pernyataan dari Pratikno ini harus diwaspadai. Satu, jelas karena dari sisi Jokowi itu sangat terlihat bahwa dia masih ingin terus cawe-cawe dalam pemerintahannya Prabowo. Bahkan sekarang ini kan kabinetnya Prabowo itu disebut kabinet Prabowo Rasa Mulyono. Ya, ini julukan semacam ini atau olok-olok semacam ini karena dari sekian banyak menteri di kabinet Prabowo itu ada setidaknya 17 orang menteri di era Jokowi yang kembali masuk ke kabinetnya Prabowo, bahkan beberapa di antaranya itu naik kelas. Salah satunya adalah politisi PSI Raja Juli Antoni yang sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Menteri ATR dan Wakil Kepala BPN. Sekarang ini dia naik naik pangkat menjadi Menteri Kehutanan. Ini portofolio yang sangat penting, dan Raja Juli mau tidak mau kita harus menyebutnya ya dia itu asli orangnya Jokowi. Bahkan mungkin bukan hanya orangnya Jokowi, asli ini orangnya anaknya Jokowi. Karena Raja Juli ini adalah Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, yang sekarang ini ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep, putra Jokowi. Jadi ya kita bisa memastikan bagaimana mungkin orang seperti Raja Juli
yang tidak punya latar belakang apapun tentang kehutanan, tiba-tiba itu kemudian ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan di eranya Prabowo. Ada deal apa? Dipastikan karena ini titipan dari Jokowi. Nah, itu dari sisi Jokowi itu tetap ada intensi terus untuk cawe-cawe, bahkan sejauh ini nampaknya dia cukup berhasil soal itu. Nah, bagaimana dengan Pratikno? Pratikno ini ya, ini bukan sekedar menteri biasa. Anda jangan terkecoh dengan penampilannya Pak Pratikno yang memang sangat sederhana. Kan seperti diakui juga oleh Pak Pratikno, ini saya membaca wawancaranya di Kompas pada waktu tidak lama setelah Jokowi terpilih, ya ini pada tahun 2014. Pratikno itu mengaku bahwa dia anak desa di sebuah desa di Bojonegoro, Jawa Timur, dan tapi kemudian dia mengenyam pendidikan yang tinggi karena keuletan dia, dan pada waktu itu mimpinya katanya dia ya hanya ingin menjadi camat. Dan kalau kenapa? Karena alasannya karena camat itu adalah tokoh yang sangat dihormati di kampung halamannya. Karena itu kemudian dia mengambil Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Gadjah Mada ketika dia melanjutkan kuliahnya di Jogja. Nah, rupanya perpindahan dari Pratikno ke Jogja itu membawa keberuntungan yang luar biasa buat dia karena dia kemudian kan terpilih menjadi rektor UGM, dan dia kemudian itu berkenalan dengan Jokowi itu sejak masih di Solo. Sejak tahun 2005 ketika Jokowi terpilih menjadi wali kota Solo. Jadi ini kalau soal Pratikno, jangan dilihat bahwa dia hanya pernah menjadi menterinya Pak Jokowi selama 2 periode, tapi dia punya jejak perjalanan yang sangat panjang. Dan oleh majalah Tempo dalam investigasinya disebutkan kan setelah dia menjadi menterinya Pak Jokowi inilah dia kemudian menjadi operator politik yang paling diandalkan oleh Pak Jokowi, termasuk melakukan lobby-lobby ke Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Kalau selama ini kan yang muncul ke permukaan operasi-operasi di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sehingga dia memenuhi syarat maju menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 kemarin, itu kan yang paling banyak disalahkan adalah Anwar Usman. Ya karena Anwar Usman kan dia adalah ketua Mahkamah Konstitusi dan kebetulan dia juga adik ipar dari Pak Jokowi. Tapi kalau investigasi Tempo menyebutkan bahwa dia yang melakukan lobby-lobby ke Mahkamah Konstitusi agar putusannya itu meloloskan Gibran, dan kemudian dia juga yang melakukan lobby ke ketua umum partai politik agar menerima pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sebelum nama Gibran muncul, ini kan banyak ketua-ketua umum parpol yang ingin mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Yang paling terlihat kan pada waktu itu ada nama Zulkifli Hasan, dan kemudian juga nama ketua umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto malahan ini merupakan keputusan dari Munas ya. Di Golkar kan sesungguhnya putusan Munasnya Erlangga Hartarto itu dipilih menjadi ketua umum Partai Golkar, dan dia diamanatkan untuk maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Jadi ketika dia tidak bisa maju menjadi calon presiden, ya setidaknya turun kelas ya jangan terlalu jauh gitu ya menjadi calon wakil presiden. Tetapi ketika kemudian Gibran itu maju menjadi calon wakil presiden, semua ketua umum partai politik itu mundur satu persatu, dan itu antara lain itu juga berkat dari lobby-lobby yang dilakukan oleh Pratikno. Anda pasti tidak bisa membayangkan ya ada orang seperti Pak Pratikno yang wajahnya saya kira wajah yang lugu memang seperti itu, dan nggak mungkinlah orang seperti Pak Pratikno ini kalau lihat wajahnya dia bertindak triki. Tapi dari investigasi tadi yang dilakukan oleh majalah Tempo menunjukkan bahwa dialah yang menjadi operator politik dari Jokowi. Ini bukan hanya dalam kasus meloloskan Gibran saja, banyak kasus-kasus lain juga, termasuk misalnya mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar dan yang kemudian digantikan oleh Bahlil, itu ada juga jejak Pratikno di situ. Dari sini saja kita sudah mulai dapat gambaran ini nggak boleh dianggap main-main ya ketika Pratikno itu menyatakan bahwa dia masih berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini bukan sekedar komunikasi biasa, tapi bisa jadi ya dia itu menjadi kuda Troya dalam kabinetnya Prabowo. Sekarang ini memang posisinya Pratikno itu tidak sekuat ketika masih di bawah pemerintahannya Pak Jokowi. Dia langsung melekat langsung ke Pak Jokowi. Tapi tetap saja posisinya ini ya sangat bagus. Dia sejajar dengan
ketua umum parpol lain, yakni menjadi Menko di pemerintahnya Prabowo. Pratikno itu menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan di bawah koordinasi dari Pratikno itu ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, Kementerian Kependudukan, kemudian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, kalau ngomong soal Menteri Pemuda dan Olahraga ini kan sekarang yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga adalah politikus dari Partai Golkar, Dito Aryo Tejo. Kita perlu menengok lagi ke belakang ya, ketika Dito Aryo Tejo itu masuk ke kabinet menggantikan Zainuddin Amali, pada waktu itu politisi Golkar yang kemudian dia memilih berkonsentrasi menjadi wakil ketua umum PSSI, kan nama Dito yang masuk dan orang banyak terkejut. Bagaimana mungkin Dito ini anak muda yang masih belum begitu banyak dikenal kiprahnya di Golkar, tiba-tiba dipilih menjadi menteri menggantikan Zainuddin Amali. Dan seperti pengakuan dari Erlangga Hartarto, katanya waktu itu banyak yang marah ketika para senior-senior itu ketika kepada Erlangga Hartarto, kenapa kemudian Dito Aryo Tejo yang dipilih menjadi Menteri Pemuda Olahraga menggantikan Zainuddin Amali. Padahal banyak tokoh-tokoh Golkar lain, tokoh senior di Golkar yang juga menginginkan jabatan tersebut. Dito ini yang termasuk disebut sebagai Pratikno Boy gitu ya, karena dia punya kedekatan dengan Pratikno, dan ya dia masuknya ke kabinet itu antara lain juga campur tangan dari Pratikno. Tentu saja belakangan ini muncul juga kan investigasi yang dilakukan oleh wartawan yang tergabung dalam Multatuli Project, dan itu menunjukkan bagaimana Dito ini juga punya hubungan bisnis bersama dengan anak-anak presiden itu dengan Raffi Ahmad. Jadi ya muter-muter di seputar itu saja. Jadi kalau sekarang dia kembali terpilih menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dan tetap jadi representasi Golkar, itu tidak bisa dilepaskan kedekatannya dengan Jokowi dan terutama dengan anak-anaknya. Nah, kembali ke Pratikno tadi. Pratikno ini seperti saya sebutkan itu punya jejak yang cukup panjang, kedekatannya dengan Jokowi sejak masih Jokowi menjadi wali kota di Solo pada tahun 2005, dan pada waktu itu dia sebagai akademisi di UGM, dia membantu Jokowi dari sisi komunikasi politiknya. Dan ada satu nama akademisi dari UGM, divisi Pol UGM, yang yakni Cornelius Lai. Nama ini cukup melegenda di UGM, dan dia ini punya kedekatan dengan PDIP dan Ibu Megawati. Dia banyak membantu PDIP, Cornelius Lai ini, tapi secara resmi dia tidak punya jabatan di PDIP secara struktur. Ya mungkin karena status dia sebagai pengajar di UGM. Kalau dulu apa ya namanya, ASN atau sudah PTNBH itu ya. Nah, Pratikno ini kemudian terus mendampingi Jokowi, termasuk ketika dia kemudian menjadi gubernur Jakarta, dan kemudian perannya itu mulai terlihat ke permukaan ketika sebagai akademisi. Dia itu bersama dengan Cornelius Lai dan kemudian Andri Novcaniago ini dari FISIP UI Jakarta, itu menjadi tim sinkronisasi tim transisi Jokowi Yusuf Kala. Ini jadi periode pertama dari Jokowi. Pada waktu itu dikabarkan sebenarnya orang seperti Cornelius Lai ini sebenarnya yang diinginkan oleh Jokowi untuk mendampinginya di kabinet. Tetapi pada waktu itu Cornelius Lai ini tidak menolak. Dia memilih lebih tetap berada di kampus dengan terus membantu Jokowi dan PDIP. Ini ketika PDIP dan Jokowi masih hubungannya mesra. Dan kita tahu kan kemudian Andri Novcaniago ini juga masuk menjadi Menteri Kepala Bappenas, dan kemudian Pratikno menjadi Menteri Sekretaris Negara. Dan